Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Ingat tetap di rumah dan selalu jaga kesehatan. Teman-teman, hari ini kita akan mempelajari tema 7 tentang perkembangan teknologi transportasi. Tahukah teman-teman, jika kita ingin pergi ke suatu tempat atau keluar kota, waktu yang kita tempuh cukup cepat. Kenapa? Karena sekarang ini sudah banyak jenis-jenis alat transportasi yang ada. Lalu, apa itu transportasi? Transportasi adalah alat untuk mengangkut barang atau orang dari satu tempat ke tempat yang lain. Transportasi merupakan kebutuhan manusia. Tahukah teman-teman, pada zaman dahulu, alat transportasi pertama yang digunakan adalah dengan menggunakan tenaga hewan, seperti kuda misalnya, dan menggunakan perahu yang terbuat dari kayu. Maka dari itu, alat transportasi zaman dahulu memerlukan waktu yang cukup lama. Lalu, dengan adanya perkembangan teknologi, manusia mulai menciptakan alat transportasi yang digerakkan oleh mesin, seperti mobil, motor, kereta api, pesawat terbang, dan lain-lain. Sehingga memudahkan kita untuk menuju suatu tempat dan memudahkan juga untuk membawa barang atau mengangkut barang dengan waktu yang lebih cepat. Lalu, ada beberapa jenis alat transportasi. Ada apa saja ya? Ada alat transportasi darat, alat transportasi laut, dan alat transportasi udara. Tahukah teman-teman apa saja contohnya ya? Silahkan teman-teman tulis contoh alat transportasi tersebut pada tabel di bawah ini. Lalu teman-teman tulis di buku tulis teman-teman ya. Di berikutnya yaitu tentang menentukan ide pokok pada sebuah teks bacaan. Menentukan ide pokok. Dalam sebuah teks bacaan memiliki ide pokok atau kalimat utama. Lalu, apa itu ide pokok? Ide pokok atau dikenal juga dengan kalimat utama adalah kalimat inti yang diperjelas dengan kalimat lain dalam sebuah paragraf. Nah, di mana kita bisa menemukan ide pokok itu? Kita bisa menemukan ide pokok atau kalimat utama pada awal paragraf atau akhir paragraf. Nah, kalau di akhir, biasanya ditandai dengan kata jadi atau dengan demikian. Yuk, perhatikan contoh berikut. Ide pokok berada di awal dan di akhir paragraf. Perhatikan teks berikut ini, yang berjudul Penggunaan Alat Transportasi Darat. Dalam teks ini, memiliki berapa paragraf ya? Tahukah teman-teman mana yang disebut dengan paragraf? Paragraf adalah kumpulan dari beberapa kalimat. Nah, yang mana yang namanya paragraf? Ya, betul. Yang di paling atas adalah sebagai paragraf pertama. Lalu kumpulan kalimat yang kedua disebut paragraf kedua. Coba perhatikan teman-teman, di paragraf pertama mana yang merupakan ide pokok ya? Ada di awal paragraf atau di akhir paragraf? Ya, betul, ada di awal paragraf yang berwarna biru dan sudah diberi garis bawah. Yaitu bunyi kalimatnya, pada zaman dahulu, alat transportasi darat yang digunakan masih sangat sederhana. Itu merupakan ide pokok atau kalimat utama. Lalu, yang berwarna hitam ini adalah sebagai kalimat penjelas. Alat transportasi darat pada masa itu menggunakan pedati, delman, dan juga kuda. Nah, sekarang perhatikan di paragraf kedua. Mana yang merupakan ide pokok ya?
Ya, betul. Yang berwarna biru dan sudah digaris bawahi. Nah, perhatikan teman-teman. Ide pokoknya berada di akhir paragraf yang ditandai dengan kata atau diawali dengan kata dengan demikian. Ingat ya, tadi jika di akhir paragraf maka ada kata jadi atau dengan demikian. Nah, di paragraf kedua kalimatnya ditandai dengan kata dengan demikian alat transportasi yang masih tradisional menyebabkan waktu tempuh sangat lama dan juga terbatas. Oke, selanjutnya setelah teman-teman garis bawahi ide pokoknya, lalu kita tulis di dalam tabel seperti ini. Ide pokok dalam teks penggunaan alat transportasi darat. Nah, di paragraf 1 ide pokoknya adalah ini. Di paragraf 2 adalah ide pokoknya ini. Oke, sampai di sini paham ya teman-teman? Jadi nanti saat teman-teman membaca teks, setelah teman-teman temukan ide pokoknya, silahkan teman-teman garis bawahi seperti ini. Setelah teman-teman garis bawahi ide pokoknya, lalu teman-teman tulis di dalam tabel. Ya, oke. Selanjutnya adalah silahkan teman-teman baca teks di buku tema 7 halaman 205. Nah, setelah teman-teman baca, lalu teman-teman tentukan mana ide pokoknya. Lalu teman-teman garis bawahi. Setelah itu, teman-teman tulis pada tabel di bawah ini. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.